Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kepala Priest of Cloud Vault berguling ke tanah. Mata terbuka lebar. Dan mayatnya yang tanpa kepala dihancurkan oleh kekuatan senjata tulang naga yang mendominasi, dan itu seperti pasir yang beterbangan. Ekspresi semua orang di aula membeku, dan mereka semua tercengang. Beberapa saat yang lalu, suara menghina pendeta Yun Xiong masih bergema, mengancam akan membunuh Sui dengan satu tangan tanpa menggunakan keputusan para dewa. Orang-orang dari Sekte Wanling juga menertawakan ini. Saat berikutnya, dekrit para dewa dilanggar, dan pendeta Kuba Awan tertembak di tenggorokan. Semuanya terjadi dalam sekali jalan, begitu cepat. Begitu suara-suara itu masih bergema di aula, tetapi Yun Xiong Priest, tokoh teratas dari All Spirit Religion, telah dihukum mati. Itu adalah keputusan para dewa, dan mereka rentan. Xingyu Xianjun dan Feng Yeyun akhirnya mengerti mengapa Sui memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat arogan. Mata indah Qing Wei mengalir, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terkatakan. Kamu benar-benar layak menjadi kaisar. Mata Fang Han lurus. Remaja itu memiliki sedikit pengalaman dan basis kultivasinya sangat lemah, dan apa yang dikatakan Sui barusan muncul di benaknya lagi. Yang disebut dewa tidak lebih dari beberapa biksu yang kuat, tidak perlu menganggap mereka terlalu tinggi. Pada saat itu, Fang Han mencibir, berpikir bahwa nada suara Sui tidak kecil, dan dia berani berbicara tentang para dewa. Tapi sekarang, bocah itu merasa malu dan merasa sangat tidak nyaman. Tuan, junior ini tidak tahu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan, dan saya tidak berani mengungkapkan identitas Anda dengan gegabah, jadi saya ingin meminta saran Anda. Cilong Daojun yang seperti gadis tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Gadis itu berlumuran darah, dengan kulit pecah-pecah, memegang pistol tulang naga, berdiri di sisi Sui, sosok mungil yang hanya mencapai dada Sui. Tanpa aura acuh tak acuh dan bermartabat itu, dia agak tertahan dan bingung. Kerja bagus. Sui menjawab dengan linglung. Dia sedang memikirkan sesuatu. Ketika dia melanggar dekrit para dewa sebelumnya, dia dengan jelas menangkap isi dekrit tersebut. Tidak mengherankan, keputusan ini benar-benar ada hubungannya dengan menemukan giliran untuk menanggapi perampok. Apa yang tidak diharapkan Sui adalah bahwa keputusan ini dengan jelas dicap dengan potretnya sendiri, menandai banyak identitasnya. Guanzu, Su Xuanjun, Sui. Tidak diragukan lagi bahwa, Yang Mulia Dewa Tianwu, di belakang Sekte Wanling telah menemukan beberapa petunjuk berharga dan meramalkan bahwa dia telah mencapai negeri dongeng. Tampaknya antek-antek di bawah tahta Wushen tidak hanya didistribusikan di alam abadi, tetapi juga di alam mendalam timur. Saya tidak yakin tentang yang saya bunuh di depan alam bintang Xuan Huang. Di antara utusan ilahi, ada antek yang melayani Dewa Wushen pada hari ini. Sui diam-diam berkata. Dalam keputusan ini, dua identitas, Wang Ye, dan Shenmu, tidak disebutkan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa sejauh ini, petunjuk yang telah ditangkap oleh Dewa Tianwu hanya terbatas pada Dong Xuanyu. Demikian pula, pendeta utama Yun Xiong, Xiao Ju, dan Sekte Wanling lainnya seharusnya tidak benar-benar membaca dekrit ilahi ini. Jika tidak, sedini mungkin, saya tidak akan pernah gagal mengenali diri saya sendiri. Kerja bagus. Pada saat yang sama, mendengar jawaban Sui, Cilong Daojun diam-diam lega, dan berkata, Tuan, lalu apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini selanjutnya? Sui. Ada pertanyaan. Segera, ketika dia melihat ekspresi terkendali dari naga di sampingnya, dia mengerti. Sui berkata, kamu adalah pemilik pasar naga hitam ini, kamu tidak perlu memperhatikan pendapatku, kamu bisa melakukannya sendiri. Ketika dia berbicara, matanya menyapu aula, dan pembangkit tenaga listrik sekte semua jiwa sudah ketakutan seperti patung tanah liat, dan ekspresi mereka suram. Bawa si kecil itu dan pergi. Sui menunjuk ke arah Qing Wei, lalu meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju aula abadi Xiangyun. Qing Wei terbangun seperti mimpi, dan dengan cepat mengikutinya bersama Fang Han. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menghentikannya.
Sampai sosok mereka menghilang, Qilong Daojun berkata, Xing Yu, Feng Yeyun, kalian berdua memblokir tempat ini. Iya. Dua makhluk abadi menerima perintah. Penatua Wan Lingjiao Xiao Ju dan yang lainnya melihat ini, dan hati mereka membanting, dan ekspresi mereka berubah. Dentang. Qilong Daojun yang berlumuran darah memegang pistol tulang naga, menyebabkan badai berdarah di aula ini. Pada hari itu, aula abadi Xiangyun dipenuhi dengan darah. Itulah yang terjadi, peristiwa hari ini masih menimbulkan sensasi besar di pasar naga hitam. Alasannya adalah pertemuan Dharma yang diselenggarakan oleh All Souls Religion ini telah menarik banyak perhatian sejak beberapa waktu lalu. Tapi hari ini, aula awan menguntungkan diblokir oleh Hei Longwei, dan semua tokoh besar sekte Wanling tidak pernah keluar dari aula abadi Xiangyun. Siapapun dapat menebak bahwa perubahan besar telah terjadi. Mungkinkah agama Wanling menyinggung Daojun Qilong, dan semua orang kuat yang berpartisipasi dalam pertemuan Dharma telah dimusnahkan? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar. Cepat, balas pesan cepat. Tiba-tiba, seluruh pasar naga hitam panik dan menyadari bahwa telah terjadi peristiwa besar. Benar saja, pada hari yang sama, Xing Yu Xianjun, Komandan Hei Longwei, mengumumkan dekrit dari Qilong Daojun. Mulai hari ini dan seterusnya, pasar naga hitam akan terputus dari dunia luar. Selama periode ini, siapapun yang berani membuat masalah di pasar naga hitam akan membunuh tanpa ampun. Jika waktunya tepat, pasar naga hitam dan dunia luar akan dibuka kembali. Titik. Di kaki Gunung Longyin, terdapat sebuah kuil kuno dan besar. Kuil ini disebut Aula Percobaan. Pintu masuk ke Gua Percobaan, salah satu dari 3 tempat latihan di pasar naga hitam, terletak di Aula Percobaan. Saat ini, ada banyak makhluk abadi yang menunggu di aula ini. Mereka berasal dari kekuatan immortal Dao yang berbeda, dan mereka menemani para jenius yang tiada taranya di sekte masing-masing, untuk membiarkan para jenius yang tak tertandingi itu memasuki Gua Percobaan, untuk mengasah Taoisme mereka. Ketika berita yang terjadi hari ini di aula abadi Xiangyun datang, semua makhluk abadi di aula ini juga berubah warna dan khawatir. Jangan khawatir, itu hanya memblokir pasar naga hitam dan memutuskan komunikasi dengan dunia luar. Keberadaan Qilong Daojun tidak akan pernah melakukan apapun padaku. Seorang wanita cantik berbicara dengan lembut. Nyonya Yuning. Sesepuh negeri dongeng di Tanah Murni Tianxuan, salah satu dari 3 tanah murni Gunung Buzu di negeri dongeng. Ya, orang-orang dari sekte Wanling pasti membuat Daojun Qilong marah karena mengalami bencana ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah aprikot dan memegang pengocok di tangannya juga mengangguk. Li Songfu. Keabadian dalam kekuatan abadi teratas dari alam abadi Jinzu, Liu Heguan. Di hadapannya, hanya Nyonya Yuning dan Li Songfu yang memiliki basis kultivasi tertinggi dan status paling mulia. Mereka berdua berbicara, membuat semua orang yang hadir merasa nyaman. Tiba-tiba bel berbunyi di ujung aula. Semua orang memandang mereka tanpa sadar. Di dinding di ujung aula, ada pusaran ruang yang sangat besar, yang merupakan jalan masuk ke Gua Percobaan. Ini adalah makhluk abadi di pertengahan alam semesta, tampak seperti seorang pemuda, berpakaian hitam, ketika dia berjalan keluar, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan dan kehilangan. Segera, para tetua sekte pemuda berpakaian hitam bergegas maju untuk menyambut mereka. Pria berbaju hitam itu menghela nafas dan berkata, aku kalah, dan butuh 3 bulan untuk masuk ke lantai 6 Gua Percobaan. Ucapan tersebut menarik diskusi di lapangan. Sekarang hanya ada 6 talenta surgawi di Gua Ujian Surgawi yang tersisa, dan aku tidak tahu siapa yang bisa menembus lantai 9 Gua Ujian Surgawi. Jika Anda memiliki harapan terbesar, itu adalah jenius tak tertandingi, Wen Jue, dari Tanah Murni Tianxuan, dan abadi termuda dari alam semesta, Pu Heng, di Liu Heguan. Tidak peduli siapa itu, aku menantikannya. Lagi pula, menurut rumor, sejak akhir era kejatuhan abadi, selama bertahun-tahun, tidak ada yang membobol lantai 9 Gua Percobaan. Orang-orang membicarakannya dan dengan cepat melupakan apa yang terjadi di aula abadi Xiangyun.
Pada saat yang sama, Su Yi dan rombongannya sedang menuju Gunung Yinlong di bawah kepemimpinan Xing Yu Xianjun. Di perjalanan, Xing Yu Xianjun tersenyum dan memperkenalkan diri. Dia masih belum mengetahui identitas Su Yi, tetapi setelah melalui insiden di Istana Abadi Xiangyun, dan melihat sikap Qilong Daojun terhadap Su Yi, dia secara alami tahu bahwa ini adalah seorang pemuda yang belum menginjakkan kaki di Immortal Dao, pasti keberadaan yang sangat luar biasa. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, selanjutnya, aku tertarik untuk jalan-jalan. Setelah urusan Aula Abadi Xiangyun berakhir, Xing Yu Xianjun pergi ke penginapan secara pribadi dan mengundang mereka ke tempat latihan Qilong Daojun sebagai tamu. Xing Yu Xianjun tersenyum dan berkata hal ini sederhana, ketika putranya ingin pergi, Anda dapat menyapa saya kapan saja, dan saya akan mengatur agar putranya memasuki gua percobaan. Saat kami berbincang, rombongan sudah berjalan menyusuri jalan pegunungan dan sampai di tengah gunung. Xing Yu Xianjun diperkenalkan. Su Yi, Qing Wei, dan Fang Han semua mendongak. Anda dapat melihat lautan awan di kejauhan, luas dan luas, bersinar dengan kilau emas yang megah dan misterius. Area itu dicakup oleh larangan abadi kuno, jadi tidak mungkin untuk melihat lokasi, hutan prasasti jalan pemurnian, hanya dengan akal ilahi. Bertahun-tahun yang lalu, sekelompok orang tua dari seluruh dunia abadi memasuki hutan pemurnian Dao Steles, mencoba mengungkap rahasia, Tai Desolate Nine Steles, tetapi mereka belum keluar. Xing Yu Xianjun diperkenalkan. Su Yi tertegun sejenak, dan segera berkata dengan terkejut, sungguh, di mana orang-orang tua yang begitu suci sehingga mereka mendapat perhatian dari Tai Huang Nine Steles. Sejauh yang dia tahu, rahasia 9 prasasti Tai Huang sama sekali tidak dapat disimpulkan dan dipahami oleh sosok abadi manapun. Xing Yu Xianjun berpikir sejenak dan melaporkan beberapa nama. Jin Zhen, kepala sesepuh Aula Sila Kuil Lian Hua di Xiangzhou, Mo Chan Qiu, tetua tertinggi Luozu Tianfu Xianzong. Ada lebih dari 10 nama ini. Su Yi merasa sangat aneh. Saya hanya tahu nama beberapa sekte ini, sedangkan untuk orang-orang itu, saya tidak memiliki kesan sama sekali. Tidak diragukan lagi, yang disebut orang tua ini bukanlah karakter dari era yang sama dengan Wang Ye. Qing Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, rahasia macam apa yang harus disembunyikan prasasti Tai Huang Jiu untuk menarik begitu banyak makhluk abadi untuk pergi. Tidak menunggu jawaban Xing Yu Xianjun, Su Yi tersenyum dan berkata sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata, tunggu sebentar, kamu dan aku akan pergi dan melihatnya. Mata indah Qing Wei berbinar, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Bisakah saya pergi? Tanya Fang Han. Su Yi berkata, kamu terlalu lemah untuk pergi. Fang Han. Segera, kelompok yang dipimpin oleh Xing Yu Xianjun, tiba di puncak gunung naga tersembunyi. Tempat ini memiliki bidang pandang yang sangat luas, menghadap sebagian besar pasar naga hitam. Melihat ke atas, bola naga di langit, seperti matahari berdarah bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Sebuah kuil kuno berdiri sendiri di puncak gunung. Di depan aula utama, Dao Jun Qilong, seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun, sudah menunggu di sana. Yang mulia ada di sini. Xing Yu Xianjun bergegas maju untuk menyambutnya. Kamu mundur. Iya. Xing Yu Xianjun membungkuk dan memberi hormat, berbalik. Pada saat yang sama, Su Yi menginstruksikan Qing Wei, kamu dan lelaki kecil itu nongkrong di sini dulu. Qing Wei tiba-tiba menyadari bahwa Lord Dijun memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Dao Jun Qilong sendirian, dan segera pergi bersama Fang Han. Tuan, tolong. Qilong Daojun membawa Su Yi ke aula kuno. Aula utama kosong dan kosong, kecuali beberapa kursi, gelang giok dan lampu tembaga yang tergantung di dinding, tidak ada perabotan lain. Tuan, silakan duduk. Qilong Daojun hendak menyambut Su Yi di kursi utama di tengah aula, tetapi Su Yi menolak. Tidak perlu, santai saja. Su Yi berkata, dan duduk di kursi di samping. Qilong Daojun tercengang, dan segera melangkah maju, mengambil sebotol anggur, dan meletakkannya di atas meja batu giok di samping Su Yi. Pak, ini adalah minuman abadi, Roar West Wind, yang ditinggalkan oleh ayah angkat saya saat itu, dan saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda.
Cilong Daojun menurunkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, terlihat sangat kaku dan tertahan. Seluruh orang itu terkendali dan pendiam, dan dalam hal keramahan, dia tampak sedikit canggung dan membosankan. Mata Suyi sangat halus. Dia mengambil kendi anggur, mengendusnya, dan aroma alkohol yang kuat seperti pisau mengalir ke dahinya, dan darahnya tampak mendidih. Mengingat masa lalu, anggur memasuki perut, menangkap bintang-bintang dan memegang bulan, dan siapa yang bisa mengalahkan dunia. Ditinggal sendirian, penuh kesepian, melambaikan lengan baju, pedang menderu angin barat. Suyi menghela nafas dengan emosi, mengangkat anggur ke dalam panci, dan meminumnya langsung. Momen ini milik memori asli Wang Ye, yang jelas dalam pikirannya. Dahulu kala, Wang Ye memasuki pasar naga hitam, dan pernah duduk di aula ini, minum dengan sekelompok sesama pelancong. Sebagai tuan rumah, Heilong Daojun mengeluarkan anggur enak yang diseduhnya, dan para tamu sangat gembira. Saat itu, Wang Ye sangat emosional. Heilong Daojun berkata sambil tersenyum pada saat itu, anggur ini belum diberi nama, jadi mengapa tidak menyebutnya saja, Roar West Wind? Wang Ye tertawa bagus. Dan sekarang, setelah semua tamu pergi, aula ini kosong dan kosong. Suyi, yang merupakan reinkarnasi dari Wang Ye, duduk di sini dan meminum anggur masa lalu, seolah-olah hidup di dunia lain. Era abadi yang panjang telah mengubah dunia abadi, dan romansa masa lalu telah lama hilang. Hal yang paling menggembirakan adalah memilih nama yang bagus untuk anggur yang dia buat sendiri dari emosi Kaisar Yongye. Meminum sebotol anggur, Suyi berkata, kamu juga bisa duduk. Gadis itu ragu sejenak, lalu duduk di seberang Suyi. Meskipun dia adalah tuan rumah di sini, dia terlihat sangat terkendali, tetapi terlihat seperti tamu. Suyi seperti master di sini. Menyenangkan. Suyi tersenyum dan berkata, saya mungkin tahu apa yang ingin Anda lakukan. Sebelum membicarakan hal ini, saya harus menanyakan sesuatu kepada Anda. Gadis itu mengangguk dan berkata, generasi muda akan tahu segalanya. Mata Suyi dalam dan dia berkata dengan lembut, bagaimana ayah angkatmu meninggal? Gadis itu terdiam dan berkata, senior sudah tahu. Suyi menunjuk ke pergelangan kaki gadis itu, rantai darah naga adalah harta dari kehidupan ayah angkatmu, dan nyawanya dipertaruhkan. Karena dia meninggalkan harta ini untukmu, berarti, dia telah pergi, bukan? Mata gadis itu menjadi gelap, dia mengangguk, dan berkata, Jiang Taya yang membunuh ayah angkatnya. Ada kebencian yang mendalam dalam suaranya. Jiang Taya. Sesosok muncul di benak Suyi. Dalam jubah angin dan api, mengenakan mahkota bintang 9, dengan penampilan kuyu, dan membawa penggaris giok emas sepanjang 4 kaki. Napas yang menembus langit, membuat bintang-bintang hancur. Jiang Tai'ah. Pendiri Sekte Tai, sebelum zaman keabadian, telah menginjakkan kaki di puncak jalan keabadian, dan merupakan salah satu dari 6 leluhur dunia keabadian. Pada saat yang sama, Jiang Tai'ah juga merupakan salah satu musuh tak tertandingi Wang Ye. Dalam pertempuran malam abadi, dia menyerang Wang Ye bersama Sui Xiaozi dan yang lainnya. Suyi bertanya, Jiang Tai'ah masih hidup? Gadis itu berkata dengan tegas, hidup. Senior Tian Xuanzi berkata bahwa Jiang Tai'ah menyusut ketika era kejatuhan abadi datang. Meskipun vitalitasnya rusak parah, itu tidak melukai hidupnya. Era jatuh, dia, seperti orang hebat lainnya yang mencapai surga yang telah menginjakkan kaki di puncak dao abadi di dunia, benar-benar tidak aktif untuk menghindari malapetaka suci yang terkait dengan 5 penurunan surga dan manusia. Suyi berpikir, jadi, apakah ayah angkatmu meninggal sebelum era kejatuhan abadi? Gadis itu mengangguk dan berkata, tepat sekali, untuk membuktikan, Taijing, yang legendaris, ayah angkatnya meninggalkan pasar naga hitam dan pergi ke Laut Beiming untuk mencari peluang, tetapi dia masih setengah jalan. Dicegat oleh Jiang Tai'ah. Omong-omong, mata emas gelap gadis itu memancarkan kebencian yang mengerikan, dan suaranya rendah. Pada saat itu, Jiang Tai'ah mengatakan bahwa putrinya membutuhkan sepasang sepatu bot, dan itu terbaik untuk menggunakan kulit naga dari ayah angkat. Ayo Tan.
Ayah angkat tahu bahwa dia bukan lawan, jadi dia setuju untuk memotong sepotong kulit naga dan memberikannya kepada Jiang Taya. Tapi siapa sangka, Jiang Taya mengatakan bahwa putrinya masih membutuhkan pedang Dao, yang harus disempurnakan dengan tulang punggung ayah angkatnya. Mendengar ini, Su Yi mengerutkan kening. Ini memang sesuatu yang bisa dilakukan Jiang Taya, pendiri sekte Taiyi, yang acuh tak acuh dan berhati dingin, membunuh orang seperti mati rasa. Mata gadis itu merah dan marah, dan berkata, ayah angkat menyadari pada saat itu bahwa Jiang Taya sengaja mencari masalah, tidak peduli bagaimana dia membuat konsesi, Jiang Taya akan tidak melepaskannya dengan mudah. Jadi saya berencana untuk mundur dan melarikan diri, dan menyelamatkan hidup saya terlebih dahulu. Membuat harta karun. Dikatakan bahwa, daging, mata, dan organ dalam ayah angkatnya diambil oleh Jiang Tayan untuk membuat pil obat. Pada akhirnya, tubuh gadis itu bergetar untuk beberapa saat, emosinya jelas tidak terkendali, dan dia sangat marah. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, apakah ayah angkatmu berkata, mengapa Jiang Taya melawannya? Hal lama seperti Jiang Taya, selama dia menembak, dia harus memiliki niat, dan dia tidak akan pernah membunuh Hei Long Dao Jun tanpa alasan. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan getir, ekspresinya muram, dan berkata, ayah angkat khawatir aku akan membalas dendam, jadi sampai dia meninggal, dia tidak berbicara kepadaku tentang alasannya, dia hanya menyuruhku untuk melupakannya, aku tidak akan hidup dalam kehidupan ini. Untuk membalaskan dendamnya. Su Yi menghela nafas panjang. Dia memahami keadaan pikiran Hei Long Dao Jun pada waktu itu. Memang, jika kamu berubah menjadi gadis di depanmu, jika kamu pergi ke Jiang Taya untuk membalas dendam, itu tidak akan berbeda dari ngengat menjadi api. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata, jadi, sebelum ayah angkatmu meninggal, dia menggunakan rantai darah naganya untuk memenjarakanmu di sini, sehingga kamu tidak bisa meninggalkan pasar naga hitam untuk waktu yang lama. Sepanjang hidupmu, kan? Tidak. Yan, ayah angkat saya melakukan ini karena dia tidak ingin saya meninggalkan pasar naga hitam, karena dia khawatir saya akan membalas dendam, dan kedua, untuk mencegah saya memasuki kolam Hualong. Su Yi tertegun sejenak, dan berkata dengan terkejut, artinya, kamu belum berubah menjadi naga sungguhan. Gadis itu mengangguk, ayah angkatku berkata bahwa begitu aku menjadi naga sungguhan, aku akan mendapat banyak masalah. Senior Tian Shouzi juga mengatakan bahwa dengan temperamen dan takdir seperti saya, Anda harus bersabar dan menunggu kesempatan, jika tidak. Gadis itu mengatakan ini dengan ekspresi sedih, kalau tidak, itu akan sama dengan ayah angkatnya, dan itu akan menyedihkan. Su Yi mengerti dan berkata, mereka benar-benar memikirkanmu. Naga, makhluk bawaan, hanyalah keberadaan teratas di dunia, tidak peduli bakat, darah, atau akar dan warisan, itu cukup untuk menghancurkan sebagian besar makhluk di dunia. Seperti Hei Long Dao Jun yang asli, dia dapat melarikan diri dari tangan Jiang Taya, yang telah menginjakkan kaki di puncak alam abadi, kejiwa yang tersisa sebelum dia menginjakkan kaki di tingkat ketiga Taijing ini sudah luar biasa. Jangan dipikirkan sama sekali, jika Hei Long Dao Jun dibiarkan menginjakkan kaki di jalan Taijing dan menjadi karakter berdasarkan puncak keabadian, kekuatannya yang mengerikan dapat mengancam Jiang Taya dan Sue Xiao. Anak dari orang-orang tua ini. Itulah hal yang menakutkan tentang naga sejati. Begitu naga muncul, akan ada pertarungan sengit untuk memperebutkannya. Atau menyerah dan tekan gerbang gunung. Atau berburu mereka dan membuat harta karun. Tentu saja, hanya mereka yang telah menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao yang memiliki latar belakang untuk berburu naga. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.